بيسر ولا تعسر رب تمم بالخير أجمعين بسم الله والحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب أو يكتب هدى العابدين ونار الداخلين الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الباشرين الحاضرين بسم الفاتحة خصوصا لشيخنا أستاذنا أبي مسلم علي بن علي بشر وإلى الشيخ محمد نواب بن عمر الجاوي ثم إلى الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني بأن الله يغفر لهم ويرحمهم بسر رحمته ووالدينا والخاصة ولينفعنا بأسرارهم الدين والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزواجه وذريته وقرابته وكافة الأنبياء والمرسلين والأنصار أجمعين. كلام الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين لم اغتنم خمسا قبل خمسين. Jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihhataka qabla saqamika, dan sihatmu sebelum sakitmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di maqalah ke-11. Ini hadisnya ini populer, bahkan pernah dibuat dari Raihan, itu syair, sebuah lagu nasihatnya. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Jadi ini termasuk populer, meskipun ada beberapa ulama yang mengatakan lemah sifat hadis ini. Tapi kalau dia sebagai nasihat, sebagai fadilat, itu tidak menyalahi. Karena hadis-hadis yang dianggap lemah itu ada beberapa hal yang membuat dia lemah, tapi berasal memang dari Rasulullah atau ulama. Maka bisa dijadikan salah satu motivasi jadi fadilat amal, tetapi tidak bisa jadi dalil fatwa dalam suatu hukum kalau sifatnya hadis-hadis lemah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsan qabla khamsin, jago 5 sebelum datang 5. Ai af'alul khamsu asya qabla husuli khamsa halatin, yaitu berbuatlah 5 perkara sebelum ada hal yang datang dari 5 perkara tadi. Jadi ada kesempatan 5 perkara ini datang kepada kita, jangan sampai menyusul 5 perkara ini akan menghilangkan perkara yang sebelumnya. Kedua, bahwasannya perkara yang 5 di awal itu adalah sesuatu kemampuan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan perkara yang berikutnya setelah kelima tadi, yang sebelum datang tadi, itu adalah perkara yang menunjukkan bisa menjadi penghambat kita dalam kesempatan mengambil buah ibadah, buah amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syababaka qabla haramika, itu maksud tulis hak kecil. Masalah itu bukan hak kecil, hak besar. Syababaka, astagfirullah, haram mana beda. Hak besar ini hak kecil. Arabika, dan haram, kalau haram itu beda. Syababaka qabla haramika,
maksud mudamu sebelum tuamu. Ay af'alut ta'ah halul qadratika qabla hajumul kibri alik. Jadi maksudnya bahwasannya berbuat ketaatan, berusaha kita berbuat ketaatan semasa kita masih ada kesempatan muda. Karena orang muda itu ada beberapa kelebihan Allah berikan secara energi, secara kemampuan, secara kekuatan sebelum datang masa tua. Karena masa tua itu sudah mulai ditarik oleh Allah, sudah berkurang. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi fala ya'qilu. Kalau orang itu dipanjangkan oleh Allah umurnya, mulai berguyur ditarik Allah kejadiannya, nikmat, kelebihan dalam dirinya. Otak tidak lagi fresh berpikir. Beda dengan kamu masih fresh, ya, sudah loadingnya lama, memorinya 2 GB, isinya 2,5 GB, udah lama ngeleknya, ya, muka hari ini besok baru keluar. Kalau kamu ini lemak, memori 3 GB baru dipakai 1 GB lemak, kadang-kadang cuma setengah giga, 500 MB ngapo, tidak banyak berpikir, tahunya makan lemak dulu lah ada enak itu. Aja tidak penting kan, tahunya lemak ada, tahunya ada, tahunya modal nangis ada. Aku tidak lancar kamu ada. Sekali semut tidak semut langsung sek. Nah, kalau yang model kami ini banyak nak dipikir, ya, banyak cabang menyabang nak dipikirkan, mulai dari beras sampai ke hal-hal lain, ya. Nah, wajar. Kedua, secara kesehatan orang yang lebih tua itu sudah mulai berkurang. Kalau 40 tahun ke bawah itu masih gagah, begadang itu masih kuat. Amal 40 tahun ke pucuk mulai jam 8 nguap, ya. Pinggang tidak ada kuat lagi sejak dulu bergerak, ya. Munyut baca nyut. Sekarang tidak baca, bergerak dikit tabletas, agak lincah dikit, tekilit, encok, tidak baca lincah. Makanya tua jangan lincah, ya. Kamu lemah masih baca koprol, umur sejak kami mau baca lagi koprol. Saya pikir split episode split ini bukan mesin lagi lah, sama ini angkat kaki lurus ke kaki sebelah, splitnya kan saking masih kencangnya, masih aman. Banyak orang yang menyesal karena masa tua sudah datang. Ada orang dulu menyesal, ngapo aku dulu tidak bisa belajar ngaji, sekarang aku tidak bisa ngaji. Banyak orang merasa menyesal karena masa tua sudah datang, kapo dulu aku tidak ada semangat untuk menggali ilmu, sementara sekarang ilmu itu sudah tidak aku dapatkan, sulit belajar. Karena masa tua itu sudah beda belajar dengan masa muda. Kalau masa muda berapa kali dengar hafal, kalau lah tua ini 3, 4, 5 kali tidak hafal, mutar, balik lagi. Banyak orang datang masa tuanya menyesal, ngapa lu udah ibadat, kepengen dia beribadat, tapi masa tua sudah datang, baru terlambat untuk melakukan kebaikan. Meskipun tidak terlambat dalam melakukan kebaikan, tapi rasa kurang puas beramal. Maka kesempatan sekarang masih muda, galilah ilmu, baik belajar dari guru ataupun kamu punya dasar-dasar ilmunya, kamu belajar dari yang lain, literatur yang lain mendukung ilmu itu. Tapi syaratnya harus punya dasarnya, ya. Nah, banyak orang yang menyesal, ya. Kesempatan itu tidak bakal kembali. Kalau memang kita bahasa balik lagi ke berapa tahun yang akan datang, pastilah hidup kita ini banyak penyesalan. Bahkan nanti sampai mati pun orang akan menyesal. Yang baik saja menyesal, apalagi yang maksiat. Sama dengan masih hidup ini, uang baik dia nyesel. Uang masih hidup yang baik lah tuh itu nyesel, rasa kurang kebaikan. Cak kamu ni lemak, ada pernah tak kamu bahasa? Ya, cak kamu ni lemak. Ya, ada wadahnya, ada tempatnya, ada jalannya, ada informasinya, teknologi. Zaman kami dulu, tapi tak akan kembali lagi.
Di saat kita sudah tidak mampu lagi, nak belajar tidak kuat lagi, mata tidak awas lagi, pikiran tidak do cemerlang lagi, badan tidak sehat lagi, nak cocok. Ya. Nah, mumpung masih ada kesempatan. Ya. Kamu tidak capek berhari-hari mana. Tapi kalau yang sudah usia jangan main-main, cepat capek. Itu. Jadi sebelum datang masa tua, maka pergunakan masamu masa muda. Dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dalam urusan dunia banyak juga orang nyesel, apalah dulu dak giat pegawai dak sekolah. Dulu mun sekolah lah sulusuan. Berpikir mak mana cepat balik. Berpikir mak mana caranya tas itu kayak diuntalkan lewat belakang pagar. Cicak istirahat, keluar istirahat. Nah, dak tahunya tasnya lah duluan keluar lagi. Ada yang sikok nguntal ke tas kawan nak izin, dalam tasnya tadi ada tas lagi rupanya. Nak ngacau barang-barang rupanya. Sikok izin, sikok ngacau. Ujungnya dua-dua barang-barang. Nyesal. Kamu mungkin pernah ketemu kawan-kawan, kali kamu rasakan. Aku sering beberapa kali ketemu kawan-kawan. Itu dalam urusan dunia ya. Wih lemak kau. Bahasa ni itu lah. Lemak kau. Kau udah lemak aku. Dalam mak aku katanya main. Kenapa lah aku tidak cek kau rajin misalnya. Itu sering terjadi bahasa atau tapi tidak bisa kembali. Waktu yang sudah terlampaui tak akan bisa kembali. Ya. Banyak orang yang kembali ke masa lalunya, tapi masa lalu tak akan datang kembali. Masa sekarang dan akan datang segera akan mendatangi kita. Akan bersama kita melalui hari-hari, waktu-waktu, masa-masa. Sampai nanti akhirnya masa itu akan habis. Sampai itu kita kembali kepada Allah. Semua dalam penyesalan. Jadi kalimat-kalimat ini jangan sampai ada penyesalan. Yang kedua, sihataka qabla saqamik. Af'alul amal salih hal sihatika qabla husuli mana'aka maradin wa jazuk ra'ati saqamika. Ya. Jadi beramal saleh, intinya beramal saleh sebelum mumpung masih sehat, sebelum sakit. Kalau lah sehat masih malas-malasan, nah bangun subuh tuh, itu badan sehat. Kapan sakit beratnya itu bangun tidur. Uang sakit itu. Kapan dia bangun melek mata, terasa baru sakit kalau badan. Kalau tidak sehat. Boro-boro nak bergerak, saru. Nah mumpung kita sehat, diberikan Allah kesehatan, kenapa kita nyia-nyiakan waktu untuk bangun subuh ke masjid? Dengar suara azan sekuat-kuat tidak mah itu masih tidak terbangun. Sekarang ini agak bahaya ini. Subuh ini cepatnya 4.25 banyak kesiangan. Apalagi tidurnya memang yang biasa urus hitungan jam. Kalau tidur hitungan jam memang dikit tidurnya. Ya. Aku berapa kali galak tidur jam 1. Perasaan baru dengar tidur lah bangun lagi jam 4:30. Kadang jam 4:15 kalau terlambat tadi lah kedaluan tidur. Nah, sebelum masuknya kita diberikan Allah penyakit, tidak sempat lagi. Tidak usah jauh-jauh ini nah tahiyat awal akhir. Saro kaki betis sebelah kanan. Baru 47 tahun umur. Makanya agak bingsal kalau imam lama tahiyat akhir. Apa dia dibaca imamnya enggak? Apa dia dibaca? Perasaan lama nih ya perasaan aku. Padahal sunnahnya kalau imam itu jangan terlalu panjang. Lama nih, apa dia baca? Allah mana saka salamatan bidin kalau dibaca. Lama nih ya. Ya. Memang ada doanya fil alamin innaka hamidum. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal min fitnatil masih dajjal. Wiridkan ini kaki insyaallah kalau datang kebenaran datang dajjal, insyaallah kita tidak bakal terkena fitnah dajjal. Kedua, hafalkan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Dihafal itu hafal kalau, cuman diamalkan di sini maksud itu. Insyaallah fitnah dajjal itu luar biasa, pasti. Ya, pasti karena Allah berikan kekuatan penuh sama dajjal itu ujian kepada orang beriman. Cuman kalau jadi imam tuh kira-kira
Kamu tengok yang di masjid ini, tahiyat akhir tuh ada yang tak sempurna, ada yang terbalik ke kiri ke kanan. Di kaki dah kuat lagi, dia benar. Karena patah, pernah kecelakaan, ya kan? Yang di ujung sini, timpa batu. Lama ini, bukan main ini lagi, lama ini. Aku gak sarau ini. Nak ngelebar kaki, ngora Pak D di sebelah kaki. Offset dulu. Sunnahnya wiridnya jangan bergerak dulu, terpaksa. Udah baca nak ngawikan. Karena sebab harus bersil. Kalau tak bersil, unyut sakit gitu. Nah itu kesempatan kita lah. Sakit baru terasa, ya Allah kalau sehat. Tarawih itu. Maka kalau awal masuk Ramadan, kuat-kuat kelah niat, ya Allah minta aku kekuatan untuk ibadat. Nekat, ya Allah sehatkan aku, berikan aku waktu luang, jangan sampai aku kaget sibuk berbuka bukber, belum bukber sama kawan-kawan sekolah, kawan-kawan begawi, sama si dia pula. 3 kawan bukber nih rupanya. Oh keluarga besar 4. 5 masjid lah, sana masjid itu mah tiap hari bisa. Kalau masjid bisa tiap hari Lim. Kalau koordinatornya, kau absen sih, tidak usah khawatir itu. Jadi 5 tempat tuh. Ada jadwal wajib, ada jadwal ada sibuk. Nah itu, jadwal wajib tuh setiap hari itu. Tergantung juga, tapi tidak setiap hari. Ngintip dulu siapa ngenju. Kalau Ustaz Amrul Rabi. Ya, itu. Nah, manalah kita. Aku memang ngomong kalau jadwal-jadwal Ramadan itu hanyalah apa minta maafnya ngisi, apalagi malam tarawih. Aman tak ada memang yang biasa-biasa kita ngisi jadwal tuh ada. Bahkan ngisi nuzul Quran aku nolak karena perasaan aku pernah keluar tuh terkejar-kejar, terkacar-kacar. Ya, kalau bisa dan kalau kehitung kalau buku tuh bisa balik dalam ukuran jam sekian bisa salat tarawih di masjid, makanya full lah insyaallah kalau di masjid tarawihnya. Karena kesempatan itu tidak bakal kita dapatkan kecuali kalau kita sendiri tidak menguatkan diri kita, mendisiplinkan diri kita. Maka hidup ini berpola, biar disiplin. Buat pola hidup ini. Jam sekian aku sekian, jam sekian. Badan kita nih lagi punya pola, punya disiplin. Kerja jantung tuh jadi jam sekian. Limpa leper gitu, limpa gitu, usus gitu. Ada kerjanya gak lo itu. Lah kita dewek digatur. Oh ini jam sekian aku harus belajar, jam sekian aku harus sholat, jam sekian aku harus istirahat, jam sekian aku. Jangan tidak teratur. Ya. Jadi itu berpola hidup itu. Maka nikmat kalau berpola. Nah begitulah ketika Allah masih kesempatan berikan kepada kita sehat, jadikan sehat itu untuk dalam af'alut ta'at, berbuat dengan ketaatan. Ya. Baik hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, juga imma dalam urusan hablum minan nas, dalam hubungan antara manusia, mudahkan urusan wong, ngelayani wong untuk berbuat baik, ikut andil dalam kebaikan. Jadi berpola hidup itu. Ya. Janganlah ada ibadat pula dengan wong masa bodoh pula, tidak tahu pula berejo lah kau. Nah, itu tidak berpola, kati hasil hidup itu. Sedikit-sedikit kita ibadat mungkin ngandal ke ibadat kita tidak kuat kita dibanding wong zaman dulu. Wong zaman dulu ibadatnya tidak bisa kita ukur. Zikirnya ribuan, kita zikir subhanallah baru 3 kali lah mantuk. Khusyuk pula dulu. Imam pakai mic, anu yang tidak iman abadan alhamdulillah. Nah, ngandal ke zikir, ngandal ke puasa, wong zaman dulu puasa. Sedekah, kurang apa wong sedekah zaman dulu? Dinjuk ku enggak loh. Ya, kita sedekah. Berejo ada. Nah, ngandalkan itu, imbangi dengan amalan yang lain. Termasuk masih sempat kita sehat,
Ya sehat untuk duduk di majelis walaupun sebentar, tidak banyak yang didapat dari Ustaz Abdul. Bukan wong alim bukan, tapi saling kita mutolaah baik, saling mengingatkan untuk ngecas iman baik jadilah. Ya, lumayan ngecas iman 15 menit. Kalau yang pakai charger yang flash itu apa flash apa? Pes, flash. Yang pes itu cepat dia 5 menit lah penuh. Ya. Nah, ada yang lambat 4 jam tidak penuh, soak rupanya baterainya. Nah, jadi kalau kamu ngaji 4 jam tidak penuh itu artinya soak baterai kamu tuh, ganti baterai maksud. Nyari merek yang sama, tipe yang sama. Nah, kalau yang fast langsung cepat, fast charger cepat 5 menit lah penuh. Nah, jadi ini kesempatan, rugi nian kamu. Ya soal kita sakit kayak yo. Ada kesempatan tidak bisa, ya itu lain waktu. Bisa-bisa, tapi tidak setiap hari sakit. Sakit terkait sakit kena Allah nih. Masih muda lah sakit. Ya, masih muda lah sakit. Banyak yang keluar. Aduh. Ya Allah. Ya. Cuman ngukurnya mudah. Selagi badan sehat, makannya Jadi kalau kamu makan lemak berarti badan kamu sehat. Cuman sehat di kamu, udah ngejok wong gitu. Jibak aku dulu, memang benarnya. Kapanlah sakit tuh udah lemak. Teko makan tak lemak. Ya. Sakit tuh pahit kalau gula pahit, martabak pahit, lontong pahit, pempek pahit, tuh ngawas rai kau pahit aku. Itu sakit. Nah, sebelum itu datang, kalau Juang tuh sempat makanlah lemak, ya. Nah, uji mbak aku dulu. Cuman mbak aku dulu tidak pernah ada lemak makan. Kalau sakit masih lemak tuh makan. Nah, itu salah. Berarti beliau teorinya juga kan. Karena beliau sakit masih lemak makan ada. Nah, itu. Ini kali kamu masih ada. Jadi kalau kamu yang sakit masih lemak makan, berarti teori itu tidak kenal di kamu. Cuma masalahnya Ustaz, itu terus. Nah, berarti kau itulah bukan penyakitnya. Artinya kau nih. Jadi sebelum datang penyakit, sebelum sakit, sehat itu sebelum sakit. Af'alul amal salih, maka berbuatlah dengan amal salih. Insyaallah kita lanjutkan. Allah.